Sifu. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, ini adalah instant reaction saya ya terhadap pertandingan yang baru saja selesai tadi. Arsenal bertamu ke Spurs Stadium ya, Tottenham Hotspur Stadium, stadion barunya Spurs ini ya. Di mana Arsenal tadi datang dengan pola permainan yang agak berbeda dari biasanya gitu ya. Ya, teman-teman, sebelum kita lanjut pembahasan kita ya, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi teman-teman kalau ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Dan saya saat ini sedang mengejar 500 subscriber ya, hanya kurang sekitar 40-an subscriber. Jadi kalau teman-teman di sini yang nonton, boleh dibantu pencet tombol subscribe-nya dan dipencet tombol loncengnya, sehingga setiap kali saya upload, teman-teman dapat reminder dari YouTube gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita lanjut ya tadi ke pembahasan. Saya mau ngomong dulu tentang golnya ya. Tadi gol semata wayang dicetak oleh Gabriel Magalhaes ya, dari tendangan pojok gitu kan. Dan ini menurut saya sekali lagi menunjukkan bagaimana set piece ini menjadi salah satu senjata yang sangat mematikan bagi Arsenal ya. Di mana pada saat lawan-lawan ini bisa menjaga dengan disiplin, set piece ini menjadi pola permainan dengan seni tersendiri gitu kan ya. Jadi saya bisa bilang mungkin ini Nicolas Hofer ini adalah apa ya, rekrutan di era Edu dan Arteta ini yang mungkin dampaknya paling besar gitu ya bagi Arsenal gitu. Jadi ya, ini mungkin harus penghormatan saya ya kepada Nicolas Sofer. Ya, Anda luar biasa gitu. Ya, tadi Gabriel Magalhaes ya itu dijaga siapa sih tadi ya? Kalau nggak salah eh, Madison apa siapa tadi, dan dia berhasil lolos dari penjagaan gitu kan. Gabriel Magalhaes lari, lalu juga di depannya dijagain oleh pemain Spurs, dan dia agak berhenti sedikit melihat arah bola lalu lompat dan header gitu kan. Dan ya, ini pasti sudah latihan gitu ya, sudah latihan di mana bola itu diarahkan tidak terlalu ke depan gitu kan, jadi sehingga bisa memberikan ruangan bagi Magalhaes untuk dia berhenti dulu, sehingga penjaganya masih terus lari eh, untuk sesaat, sehingga ada ruangan kosong gitu bagi Gabriel itu tadi ya. Dan ya itu ya pasti itu sudah dilatih berulang-ulang juga ini pola pola set piece ini gitu kan. Jadi ya, itu gol semata wayang yang terjadi. Dan ya, pola permainan Arsenal kali ini eh ya, saya kemarin kan bikin preview pertandingan di mana ini tidak ada Declan Rice, tidak ada Martin Odegaard. Kira-kira Arsenal akan memasang pola permainan seperti apa gitu kan. Apakah tetap bermain 4-3-3 gitu kan seperti biasa, business as usual, lalu pemainnya diganti, siapa yang kira-kira bisa mendekati pola permainan Declan Rice dan Martin Odegaard, atau kita memang mengganti polanya menjadi lebih bertahan gitu kan, lebih bertahan. Dan kemarin di preview saya bilang 4-2-3-1 kalau ingin lebih bertahan, di mana ada double pivot antara Thomas Partey dan Jorginho gitu kan. Lalu di depannya seperti biasa itu di Saka di kanan, Martinelli di kiri. Lalu Havertz sebagai penyerang bayangan ya, sebagai eh, apa ya, ya penyerang bayangan gitu kan di belakang striker utamanya. Kemarin saya meramalkannya ini adalah Gabriel Jesus, ternyata yang diturunkan tadi sebagai starter adalah Trossard gitu. Jadi eh, ini menurut saya ya memang ternyata bermain lebih bertahan gitu kan. Bermain untuk
transisi counter attack gitu. Dan ini bisa kita lihat di mana di sebentar, ini agak saya ke kananin dikit. Ya, ini ya. Sebentar. Nah, ini. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini dari momentum kita bisa lihat penguasaan pertandingan ini ada di Spurs. Lebih banyak putihnya. Arsenal tidak, memang penguasaan pertandingannya sedikit. Tapi kita bisa lihat ya, ini dari ball possession. Walaupun Arsenal hanya 36%, tapi kita bisa lihat ini adalah expected goals-nya. Ya, Spurs 0,74, Arsenal 0,73. Jadi expected goals-nya nggak beda jauh antara Arsenal dan Spurs gitu. Ya, jadi 0,74 berbanding 0,73. Jadi ya kita bisa menjaga Spurs ini nggak terlalu berbahaya walaupun mereka menguasai jalannya pertandingan dan dengan ball possession yang jauh lebih tinggi gitu kan. Dari total tendangan 7 berbanding 15 nih ya, Spurs 15 tendangan, Arsenal 7 tendangan ke arah gawang. Tapi ya itu tadi, expected goals-nya 0,74 berbanding 0,73. Artinya apa? Artinya tendangan Spurs yang ke arah gawang itu kualitasnya rendah. Berbeda dengan Arsenal yang 7 tendangan, sebenarnya 0,73 ini juga bukan kualitas tinggi juga gitu kan, tapi bahwa dengan tendangan ke arah gawang yang setengahnya dari apa yang dilakukan oleh Spurs bisa menghasilkan expected goals yang sama, berarti kualitas tendangan para pemain Arsenal itu 2 kali lebih bagus daripada tendangan pemain Spurs gitu. Ditambah lagi kita menciptakan 2 peluang besar gitu ya. Yang pertama itu Martinelli, yang kedua itu ya tadi tendangan pojoknya Saka gitu. Jadi 2 kesempatan besar yang satu yang bisa dimanfaatkan dan satu tidak bisa dimanfaatkan ya, dan ya ini menurut saya ya kalau dengan pola permainan seperti ini menang 1-0 2-0 itu adalah hal yang sudah bagus gitu ya. Jadi nggak perlu sampai golnya 3 atau 4-0 karena kita bermainnya ini tadi lebih untuk menjaga agar Spurs ini tidak bisa menciptakan peluang yang bagus gitu kan, dan sudah berhasil kalau kita lihat dari angka-angka ini gitu ya. Dan kita juga bisa lihat ini ya, permainan cukup keras ya. Ini ada 7 kartu kuning di babak pertama ya. Tadi di babak pertama kartu kuning ini beterbangan ya, dan tadinya kita pikir juga akan beterbangan lagi di babak kedua karena baru 5 menit, nggak nyampe 5 menit, bahkan 4 menit berjalan gitu, Jorginho udah dapat kartu kuning pertama untuk babak kedua. Jadi tadinya kita pikir juga ya ini akan ada hujan kartu kuning lagi di kartu kedua, di babak kedua, tapi ternyata tidak gitu ya. Oh, tadi. Wah, ya ini jadi ya itu dari jalannya pertandingan ya. Jadi sudah, menurut saya sih sudah cukup bagus lah apa yang bisa kita lakukan di sini tanpa adanya Declan Rice dan Martin Odegaard. Apakah kehilangan 2 pemain ini berpengaruh? Tentu saja sangat berpengaruh gitu kan. Tadi kita bisa lihat kita mainnya jadinya bermain bertahan gitu. Jadi bukan bermain menyerang karena kita berusaha menyerap serangan lawan lalu mengembalikan gitu. Jadi lebih ke counter attack tadi. Bisa kita lihat kecepatan Martinelli itu sangat digunakan kan dalam counter attack tadi, yang makanya dia dapat 1 kesempatan emas yang menurut saya sayang sekali. Harusnya tadi dia bagi, kalau nggak salah di sebelah kanannya dia tuh ada Havertz. Harusnya menurut saya itu dia bagi ke Havertz gitu kan, tapi dia mencoba menendang sendiri dan itu bisa dibaca oleh Vicario gitu. Menurut saya apakah itu kesalahan Martinelli? Ya enggak juga sih, karena dia seorang penyerang gitu kan. Menurut saya seorang penyerang nalurinya harus ya mencoba juga menendang gol gitu.
Dan memang juga dari saya Vicario hari ini tadi mainnya bagus banget gitu ya. Jadi selain kesempatan Martinelli, dia juga menyelamatkan beberapa beberapa apa ya, yang tendangan ke arah gawang yang menurut saya berbahaya gitu. Jadi di babak pertama dia ada 3 penyelamatan penting lah ya. Jadi dia ada 3 penyelamatan penting Vicario ini. Jadi ya ini eh, yang membuat kita di babak pertama ini tidak bisa mencetak gol sama sekali. Salah satunya adalah Vicario karena dia bermain tadi dengan luar biasa gitu. Ya, jadi menurut saya bukan kesalahan Odegaard semata wayang gitu ya, tapi bahwa memang juga Vicario-nya sendiri yang hari ini bermain dengan sangat bagus gitu. Ya, itu tadi dari segi permainan dan tadi kesempatan yang terbuang salah satunya ya. Lalu apalagi ya? Kita mau bahas juga itu bagaimana tadi Nwaneri ya, akhirnya dia juga turun di babak kedua di menit ke 85 tadi ya kalau nggak salah, di mana tadi Saka ditarik untuk menjaga, semoga sih tadi tidak ada cedera ya, maksudnya atau bukan cedera yang parah lah gitu, tapi tadi dia sepertinya ada ketidaknyamanan di kaki kiri tadi ya, kayaknya di kaki sorry, kaki kanan, di kaki kanan tadi dia sepertinya ada yang tidak nyaman, sehingga tadi dia ditarik dan dimasukkanlah Ethan Nwaneri gitu ya. eh Raheem Sterling tadi juga turun di babak kedua ya, menit 70-an something, yang ya kalau tadi dia bisa mencetak gol gitu ya, dia menjadi pemain, salah satu pemain yang bisa mencetak 3 gol di 3 kandang Spurs yang berbeda ya kan. Dia sudah bisa mencetak gol di White Hart Lane kalau nggak salah bersama Liverpool. Lalu waktu pembangunan stadion itu kan mereka memakai Wembley ya. Spurs ini pinjam Wembley. Itu lalu di Sterling juga bisa mencetak gol di Wembley yang saat itu menjadi kandang sementara bagi Spurs bersama Manchester City, dan tadi misalkan bisa mencetak gol juga, bisa dia tadi di Tottenham Stadium ya, kalau dia bisa mencetak gol tadi harusnya jadi bisa mencetak 3 gol di setiap kandangnya Spurs gitu kan. Jadi di setiap kandangnya Spurs dia bisa mencetak gol gitu harusnya tadi kalau bisa gitu. Tapi sayang sekali tadi Sterling ya menurut saya belum terlalu kelihatan lah ya, karena ya dia hanya bisa bermain sekitar 20-an menit lah tadi ya. Kurang bahkan gitu. Tapi ya menurut saya sudah cukup lah gitu. Sterling sudah, lalu siapa lagi tadi yang bagus? David Raya. David Raya ini juga harus diberikan jempol ya, sama seperti Vicario yang bermain bagus. David Raya juga hari ini bermain bagus. Saya lihat tadi ada sekitar 3 atau 4 penyelamatan penting yang dilakukan oleh David Raya. Ini yang menjaga kita juga bisa clean sheet hari ini. Jadi ya ini menurut saya permainan David Raya memang sekali lagi menunjukkan kualitas dia sebagai kiper utama Arsenal ya. Jadi dan juga satu lagi, selamat ulang tahun ke David Raya ya. Berulang tahun ke 29 hari ini. Jadi eh, kado yang indah juga buat David Raya, bisa menang North London Derby ya. Lalu apalagi pemainnya tadi untuk gol itu juga sudah ya, udah sih ya, kira-kira itulah ya teman-teman untuk pertandingan kali ini, bisa tidur dengan tenang ya karena Arsenal sudah menang untuk minggu ini. Dan ya next ini kita akan bertamu ke Atalanta ya, ini untuk Champions League ya, away yang pertama gitu. Ya, itu aja sih teman-teman dari saya. Terima kasih tadi yang sudah nonton, terima kasih yang udah nemenin saya juga untuk tadi chatting-chatting ya di pada saat live. Jadi ya, terima kasih sekali lagi
untuk semua yang sudah berpartisipasi. Sampai jumpa ya di video kita berikutnya.